Ya, selamat pagi sahabat-sahabat rumah hijau dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang pada pagi hari ini, hari Minggu pagi ini, bersyukur bisa menikmati matahari pagi yang terik, cerah, hangat, memberikan energi yang terasa luar biasa. Karena apalagi setelah kemarin melihat beberapa foto yang beredar di media sosial, udara Jakarta terlihat lebih bersih, lebih terang, dan itu bisa jadi berefek terhadap tubuh kita, terhadap tanaman-tanaman yang kita tanam. Nah, hari Minggu biasanya merupakan hari di mana kita berkebun atau kita punya waktu untuk berkebun. Namun ketika di momen di rumah aja ini, ya bisa jadi setiap hari adalah momen yang tepat untuk berkebun. Nah, sahabat semua, pagi hari ini saya mengajak teman-teman untuk yuk kita mulai lagi melihat nih sisi-sisi rumah kita di sebelah mana yang mungkin kita bisa hijaukan lagi, kita tanamkan lagi dengan tanaman-tanaman favorit kita. Kalau saya sih jujur tanaman favoritnya adalah tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi sekarang. Jadi tidak hanya indah dipandang tapi juga bernutrisi buat keluarga. Nah, pagi hari ini saya bersyukur karena ada message yang sampai ke saya di japri oleh salah satu sahabat saya yang kemudian merequest untuk memenuhi atau meminta untuk disiapkan bibit siap tanam. Jadi kebetulan sahabat saya ini sudah pernah memasang instalasi hidroponik di rumahnya, terus kemudian tadinya mau ke rumah, cuma karena beliau punya kesibukan, apakah bisa dikirimkan lewat kurir saja, dan ternyata bisa. Dan saya sedang mempersiapkan tanaman-tanaman itu untuk beliau. Nah, tanamannya seperti apa? Ini saya mau dokumentasikan. Sebetulnya ini juga bagian dari dokumentasi apa ya? Ini kan ketika menanam itu seperti kita merawat organisme atau makhluk hidup yang bisa merespon, yang kemudian mereka itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi ketika mau pindah ke keluarga baru itu kayaknya sayang kalau nggak didokumentasikan. Nah, pagi ini saya mau dokumentasikan sambil sharing kepada teman-teman apa sih yang disebut sebagai daun ketiga. Karena ketika saya sharing ke katakanlah dalam hal hidroponik atau kemudian organik, satu pertanyaannya adalah kapan sih momen yang paling tepat ketika bibit-bibit tanaman kita ini sudah bisa untuk diketemukan dengan nutrisi. Jadi kapan momen yang paling pas? Itu adalah ketika muncul daun ketiga. Nah, daun ketiga seperti apa? Mari saya kasih lihat di beberapa tanaman saya ya. Nah, di sini sahabat-sahabat lihat, di sini ada benih-benih atau bibit-bibit dari sawi naibai. Naibai ini, nah teman-teman kalau bisa lihat, ini sudah ada nih daun ketiganya. Jadi daun ketiga tuh yang mana sih? Yang ini nih. Nah, di kiri kanannya ini daun kedua, daun ke-1 dan daun kedua. Ini biasanya dia muncul di awal pembibitan. Coba saya mau lihat, saya punya bibit yang masih punya daun kedua nggak ya? Nah, misalnya ini deh. Nah, selada-selada saya ini baru punya 2 daun nih. Nah, baru ada 2 daun ya, daun 1 sama daun kedua. Sedangkan di sini juga ada calonnya samhong, juga masih dua daun 1 dan daun 2. Nah, kalau masih posisinya seperti ini, itu belum disarankan untuk mendapatkan nutrisi lebih. Jadi tidak perlu dipindahkan ke dalam instalasi hidroponik atau kemudian ke dalam pot yang lebih besar kalau organik. Nah, jadi daun ketiga itu seperti apa? Saya coba kasih lihat lagi ke sahabat semua. Jadi daun ketiga, nah misalnya ini saya ada beberapa selada-selada merah yang sudah muncul daun ketiganya. Nah, ini daun ketiga nih sahabat semua. Nah, ini ada daun pertama, ini daun kedua, nah ini daun ketiganya. Daun ketiga inilah yang sudah merupakan daun asli atau daun sejati yang dia menyerap nutrisi, baik nutrisi hidroponik maupun nanti nutrisi organik yang ada di tanah. Nah, ini si daun inilah yang akan memanfaatkannya. Jadi ibaratnya itu kalau bayi dia sudah mulai punya gigi gitu. Jadi katakanlah bayi baru lahir, makanan naturalnya adalah air susu ibunya. Terus kemudian kita mau perkenalkan, kita paksa, mungkin nih umur bayi 3 bulan belum ada giginya, mungkin dia bisa nih kita kasih tempe misalnya. Ya
namanya bayi, apapun yang masuk ke mulutnya pasti akan dia kunyah, tapi belum layak untuk kemudian menjadi nutrisi buat si bayi tersebut. Kenapa? Karena giginya belum ada. Jadi nutrisinya masih terlalu berlebihan untuk si bayinya tersebut. Nah, termasuk tanaman. Jadi saran dari saya berdasarkan apa yang saya alami selama ini, kalau teman-teman membenih, pastikan ketika sudah muncul daun ketiganya, baru itu adalah momen yang paling pas untuk dipindahkan ke media yang lain atau instalasi yang lain yang lebih bernutrisi. Kalau di organik yang kemudian yang wadahnya lebih besar. Kalau misalnya nanti, saya belum upload ya video tentang waktu kemarin saya berkebun sama anak-anak memindahkan bibit bayam yang dari organik ke hidroponik, nanti saya sharekan, mudah-mudahan sudah bisa ditayangkan. Nah, kalau kangkung bagaimana? Nah, kalau kangkung ini dia sedikit unik karena dia tanamannya ini cukup daunnya cukup stabil, dalam artian dari ketika baru sproutnya gitu ya, baru sproutnya sampai kemudian besarnya daunnya itu kurang lebih sama. Tapi kita bisa hitung sebenarnya. Jadi, nah ini saya ambil contoh ini aja deh. Nah, misalnya ini, nah si daun ini kalau dilihat dari perbatangnya, jadi kalau kangkung itu dalam satu rockwool bisa 3 sampai 4 benih ya, sahabat semua. Nah, ini bisa kita lihat si daun aslinya itu, si awalnya adalah si 2 tangkai ini nih teman-teman. Nih yang ini adalah daun pertama, yang ini daun kedua nih. Nah, kemudian ketika dia sudah muncul batang atau daun cabang yang ketiga dan keempatnya ini, nah ini tandanya sudah bisa terkena nutrisi lebih banyak. Jadi sahabat-sahabat semua sudah bisa melihat bahwa itu yang disebut sebagai daun ketiga. Siapa tahu di dalam momen di rumah aja ini, teman-teman yang sedang ingin ikut berkebun jadi lebih memperhatikan gitu ya. Wah, ternyata bibit-bibit saya sudah berdaun ketiga misalnya, atau ternyata belum ada, masih daun keduanya aja belum muncul, atau masih bentuknya masih kuncup dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa kemudian melihat dan menjadikan video ini sebagai acuan bahwa daun ketiga itu kurang lebih seperti itu. Hampir semua tanaman, semua benih kurang lebih wujudnya sama. Selalu ada daun ketiga yang merupakan daun sejati yang biasanya bentuknya berbeda dari 2 daun sebelumnya. Kecuali kangkung. Kalau kangkung daun pertama, kedua, ketiga, keempatnya kurang lebih sama. Kita lihat dari perbedaan batangnya. Wih, ada Kak Ana nih yang ketahuan nonton. Selamat pagi Kak Ana. Gimana tanaman-tanaman organiknya? Katanya nanam kangkung, apalagi pokoknya yang organik-organik itu. Cuma karena saya belum lihat fotonya, saya masih anggap itu masih sebuah kabar angin, masih hoax. Ditunggu ya foto-fotonya karena. Nah, pagi ini sahabat semua, saya bersyukur karena ada yang request bibit-bibit yang sedang saya buat, dan bersyukur bibitnya ada sehingga saya bisa siapkan. Nah, salah satu diantaranya ini nih. Jadi saya sedang mempersiapkan kepada beliau itu. Nah, ini saya tempatkan di wadah seperti ini. Nah, ini yang mau saya bawakan ada benih kangkung, ada di sini juga ada benih beberapa jenis sawi, ada di sini juga. Kelihatan nggak ya? Nah, ini sudah saya tempatkan. Coba kita lihat dari dekat. Nah, sudah saya tempatkan. Ya, kangkungnya sedikit ketekuk tapi nggak apa-apa lah. Nanti dalam perjalanan menuju Bekasi mudah-mudahan aman dan lancar. Nah, jadi saya memang membantu teman-teman yang katakanlah punya instalasi hidroponik di rumah, punya keinginan untuk berkebun tapi belum sempat membibit. Nah, saya membantu menyediakan bibit-bibitnya. Karena sebetulnya membibit itu hal yang sebenarnya tidak sulit atau sangat mudah. Yang menjadi tantangan memang memulainya sih. Itu pun juga masih jadi PR buat saya gitu. Karena kalau buat saya pribadi lebih kadang-kadang kalau nggak mau disebut mental block ya, tapi lebih yang saya pikirkan, yang saya pertimbangkan adalah karena rumah saya ini tidak luas. Ini aja tuh instalasinya ada 1 di sini sama ada 2 di depan saya di sana, dengan total kurang lebih lubangnya sama, jadi ada sekitar 240 lubang. Kalau saya membibitnya kebanyakan, maka ada yang tidak terpakai. Tapi kemudian saya berpikir, toh yang tidak terpakai nanti juga bisa saya tanam di pot juga, di pot, atau kemudian mungkin tanaman-tanaman yang sudah ditanam akan saya panen lebih mudah, jadi nggak nunggu gede dulu. Nah, itu kadang-kadang saya suka pengennya nunggu gede, pengen lihat gede gitu. Nah, itulah petani kota teman-teman. Saya masih belum tulen jadi petani karena mungkin ritme membibit dan memanen saya masih perlu banyak pertimbangan. Nah, itu yang kemudian saya masih terus
terus gali, terus berusaha kembangkan. Namun dalam prosesnya saya bersyukur karena tetap bisa menjadi sahabat buat teman-teman yang ingin punya bibit hidroponik atau bibit yang siap siap tanam, siap tumbuh. Dan ini juga merupakan fasilitas yang saya siapkan buat teman-teman yang katakanlah memesan instalasi hidroponik di saya. Misalnya Kak Ana pernah pasang instalasi hidroponik di tempat saya, maka salah satu fasilitasnya saya sudah sediakan benih-benih yang sudah siap tumbuh untuk panen perdana. Dan ya tentu dengan syarat dan catatan berlaku ya, untuk bisa panen perdana berarti perlu dirawat, perlu dijaga nutrisinya, perlu dipastikan airnya terus mengalir. Nah, itu ada hal-hal yang kemudian perlu dipersiapkan dan perlu dijalani prosesnya. Memang nggak ada yang instan sih sebetulnya. Kadang katakanlah mie instan aja tetap harus masak air gitu, air panas saja tetap harus masak air. Jadi sebenarnya nggak ada proses yang instan. Jadi semua, apalagi dalam hal tanam-menanam ini, semuanya ada sebuah prosesnya. Nah, saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang ingin berkebun, bahwa membibit itu mudah, membibit itu simple, membibit itu gampang. Kalau teman-teman bisa juga lihat di beberapa video-video saya di channelnya YouTube ini, boleh mungkin yang belum sempat subscribe dulu di channelnya YouTube Rumah Hijau.net untuk mendapatkan inspirasi seputar kegiatan urban farming yang saya lakukan di rumah. Karena bisa jadi mungkin teman-teman sedang ingin memulai tapi lagi nyari temen nih, siapa nih yang udah memulainya. Bersyukur saya sudah memulai, siapa tahu bisa menjadi sahabat teman-teman untuk menjalankan aktivitas berkebunnya sehari-hari di rumah. Ya, sahabat-sahabat semua, terima kasih pagi hari ini, dan saya mau melanjutkan mempersiapkan benih-benih yang akan dijemput akan saya kirim dengan kurir ke rumah sahabat saya. Semoga bisa menjadi manfaat ya, teman-teman di momen di rumah aja dalam rangka membatasi penyebaran COVID-19 yang di hari kesekian ini memang masih terus meningkat jumlahnya. Semoga kegiatan berkebun, kita bertemu matahari pagi seperti ini, dan sebenarnya intinya adalah kalau buat saya pribadi, kita menjaga kesehatan pikiran dan fisik kita secara holistik gitu ya, jadi berbarengan. Fisiknya kita bantu dengan olahraga. Kalau saya berusaha minimal tiap hari minimal ada push up minimal 40 kali itu. Saya pernah baca sebuah literatur, pokoknya untuk melihat jantung itu sehat, usahakan bisa push up paling nggak minimal 40 kali dalam sekali jalan gitu. Nah, itu salah satu untuk menjaga kesehatan. Itu saya usahakan lakukan setiap hari, plus tentu menjaga pikiran berarti menjaga respon artinya kita punya, hebatnya manusia itu kita punya pilihan untuk kemudian memutuskan ketika ada sebuah peristiwa. Nah, kita mau peristiwa itu mengena pada diri kita atau kemudian kita bisa ambil hikmahnya. Itu kerennya manusia di situ, dan itu perlu dipelajari. Dan saya sedang mempelajari hal-hal itu melalui mentor-mentor virtual saya. Enaknya lagi momen di rumah aja ini, banyak yang berbagi dan banyak yang bisa kita pelajari. Terima kasih sahabat semua yang sudah menyimak video ini sampai habis. Oh iya, ada Mas Agus Daryanto. Halo Mas, semoga sehat. Dan teman-teman di hari Minggu pagi ini selamat berkebun, selamat menikmati momen bersama keluarga, selamat menikmati matahari pagi yang nikmat, yang nyaman ini. Terserah Anda mau aliran yang menikmati sebelum jam 9 atau setelah jam 9. Yang penting syukuri, nikmati matahari yang hadir dan kesehatan tubuh kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita jaga diri kita dan keluarga kita. Cuci tangan sesering mungkin setelah berpergian, setelah akan makan dan sebagainya. Semoga kita bisa sama-sama melewati masa-masa COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Saya Andito, Urban Farmer dari Jakarta Timur, Cipinang Muara. Sampai kita ketemu lagi di live Facebook yang lainnya atau di video-video YouTube channel yang lainnya. Terima kasih sahabat semua. Selamat berkebun.